Hai guys, Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya. Oke, gimana kabar kalian teman-teman? Sehat ya? Semoga kalian sehat-sehat saja. Oke, seperti biasa, saya di sini akan sedikit meluruskan pandangan-pandangan yang mungkin keliru tentang Injil atau firman Tuhan yang sering disalahpahami khususnya oleh teman-teman Muslim. Nah, belum lama ini saya tidak sengaja melihat suatu konten yang lewat di beranda YouTube saya. Yang konten tersebut adalah tentang video kesaksian saya sendiri, gitu, yang diunggah oleh salah satu channel beberapa bulan yang lalu. Saya di sini bukan untuk mengklarifikasi atau untuk menyanggah video tersebut, teman-teman. Karena dalam hal ini bukan kapasitas saya untuk berdebat dengan Bapak Ustadz tersebut, tapi hanya sebatas ingin meluruskan, ya. Di dalam video tersebut dikatakan bahwa seolah saya udah kena tipu, gitu, atau sudah menjadi korban pemurtadan, gitu kira-kira ya. Bagi saya agak aneh juga sih. Dan kalau boleh jujur, saya tidak semudah itu atau tidak seceroboh itu, teman-teman. Butuh proses yang panjang. Bagaimana akhirnya saya bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya ya, dan berat risikonya bagi saya. Mungkin di mata orang-orang tindakan saya itu bodoh, gitu. Tapi saya akan lebih bodoh lagi jika akal sehat saya nggak jalan atau mampet tentang suatu kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu harus kita cari. Dan tentunya semua orang punya hak untuk mendapatkannya. Kecuali orang itu bodoh. Karena orang bodoh itu malas untuk berpikir. Sekedar mengingatkan saja teman-teman, yuk kita simak videonya. Tada! Jeng 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 jeng. Anda tadi mengatakan bahwa secara tidak langsung, secara tidak sadar, Roh Kudus sudah bekerja pada diri Anda. Pantesan Anda bodoh. Coba kalau Roh Kudus tidak ada pada diri Anda pinter. Ya, bukti bahwa Anda bodoh, Anda hanya main comot ayat Al-Quran. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan komentari dulu tentang pernyataan Pak Ustadz ini mengenai Roh Kudus ya. Aduh, silau banget. Habis hujan silau banget. Nah, di dalam tayangan video tersebut, sepertinya Pak Ustadz ini keliru gitu. Bahkan menurut saya, beliau sudah gagal paham. Jika dia mengatakan karena Roh Kuduslah sehingga saya menjadi bodoh, terus dia juga bilang kalau Roh Kudus gak ada pada saya pinter, gitu kira-kira. Tapi agak lucu sih. Tapi gak apa-apa, ya silakan saja, karena itu haknya beliau kan. Kalau bahasa Jawanya sekarepmu. Oke. Nah, justru menurut saya dalam hal ini Pak Ustadz telah menunjukkan kebodohannya mengenai Roh Kudus itu sendiri. Mungkin beliau belum tahu ya, atau tidak paham kalau Roh Kudus itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Oke. Sebab Roh Kudus itu adalah kunci bagaimana seseorang bisa percaya
dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Lain halnya kalau kita berbicara dalam sudut pandang Al-Quran ya. Kalau Roh Kudus itu dimaknai atau dikatakan sebagai malaikat Jibril. Nah, tapi saya di sini tidak akan membahas soal itu, teman-teman. Nah, peranan Roh Kudus dalam ajaran Kristen itu banyak, teman-teman. Dia sebagai penolong, sebagai penasehat, sebagai pembimbing, dan yang mengajar kepada segala kebenaran. Sebab Roh Kudus itu sendiri adalah Roh kebenaran. Seperti tertulis dalam Injil pasal 14 ayat 17. Saya bacakan, oke? Ayat 17. Nah, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terus di ayat selanjutnya dikatakan di Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, sangat jelas kan, tanpa pertolongan Roh Kudus, orang mustahil bisa menerima dan percaya Yesus itu Mesias atau penyelamat sekaligus Tuhan bagi mereka yang percaya. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan itu, guys. Jadi bagi saya dimaklum saja jika Pak Ustadz mengatakan hal yang seperti itu, termasuk penjelasan mengenai Isa Al-Masih. Dia bilang, saya asal comot ayat. Padahal dalam video kesaksian saya sama sekali tidak membicarakan tentang ketuhanan Yesus berdasarkan ayat Quran. Tapi seperti yang dimaksud Pak Ustadz tersebut ya. Nah, tapi saya hanya menyoroti figur atau sosok Isa Al-Masih yang unik dan luar biasa. Itulah yang membuat saya menjadi penasaran. Dan saya paham betul bahwa dalam sudut pandang Al-Quran, Isa Al-Masih atau Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan Quran dengan tegas mengatakan, kafirlah orang yang menuhankan Isa Al-Masih. Karena itu sama dengan dosa syirik ya, yang tidak terampuni. Gitu. Tapi itu sekali lagi saya katakan itu dalam sudut pandang Al-Quran. Ya. Sedangkan dalam sudut pandang Injil sendiri, Yesus mengatakan hal yang lain, teman-teman. Itu tertulis di di Injil Yohanes pasal 8 kalau nggak salah, pasal 8 ayatnya ke-24. Saya akan baca. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, jadi jika dalam ajaran Islam menuhankan Isa adalah suatu dosa yang syirik, yang tidak bisa diampuni, sedangkan dalam Injil sendiri Yesus
dengan tegas mengatakan yang sebaliknya. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, nih dia ini siapa nih? Kamu akan mati dalam dosamu. Nah, saya tidak akan membandingkan ayat ini dengan Al-Quran, teman-teman. Karena ini ucapan Yesus sendiri yang jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan Al-Quran ya. Dan biar teman-teman sendiri yang menilai lebih kredibel ucapan siapa. Kalau bagi saya itu lebih kredibel ucapan Yesus sendiri. Ya. Bahkan Quran mengatakan dalam surat Maryam ayat yang ke-34 bahwa perkataan Isa itu benar. Nah, saya akan coba untuk mengaji lagi. Ini Al-Quran saya di bawah nih. Saya akan buka di surat Maryam ayat 19 ayat yang ke-34. Nah, nih teman-teman bisa lihat sendiri Qurannya. Kelihatan nggak? Ini bahasa Arab sama terjemahannya, jadi nggak ada bahasa Latinnya ya. Nah, soalnya saya pernah lihat komentar katanya, oh si Meta baca Arabnya pakai bahasa Latinnya aja. Nih enggak ya, saya bahasa Arabnya nih, saya akan coba. Zalika Isa ibnu Maryam qolal haqqil ladzi bihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Nah, makanya guys, kalau ingin mengetahui atau mengenal lebih jauh sosok Isa atau Yesus yang seutuhnya, ya kita harus jujur dan fair dong. Orang gak cukup hanya mengetahui dari satu sumber saja, dari Quran. Tapi sumber lain, seperti Injil atau Alkitab, itu jangan sampai diabaikan. Karena Quran membenarkan kitab sebelumnya. Ingat ya, membenarkan, bukan membatalkan. Dan itu diucapkan berulang-ulang. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang saya uraikan tadi bisa menjadi atau sebagai pencerahan dan tentunya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Oke, see you next time guys. God bless you. Dadah.